Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan bertahan berapa lama bersama orang ketiga. Jadi tambah lama jika kamu terus kejar-kejar dia. Ya. Jadi kita bertanya-tanya ya, apakah mantan ini bisa bertahan lama bersama orang ketiga? Berapa lama mereka akan bersama ya? Jadi sesungguhnya dari sifat karakter mantan dan orang ketiga, dari track recordnya ya, orang ketiga itu kan dia punya track record dan kita bisa tahu itu ya, ternyata dia suka gonta-ganti pasangan dan seterusnya. Sesungguhnya kita bisa menebak kira-kira berapa lama mereka akan bersama ya. Nah, tetapi saat kita terus hadir di antara mereka berdua, itu mantan dan orang ketiga bisa bertahan lama. Nah, kenapa demikian? Nah, menarik ini ya, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi ketika mantan ini punya sifat tidak setia, mantan mengkhianati kita, artinya dia punya sifat yang tidak setia. Orang ketiga, track recordnya juga begitu. Kita bisa intip tuh melalui media sosialnya. Orang kan kalau sudah postingan 5, 7, 10 tahun yang lalu, sudah malas lah untuk menghapus postingan-postingan dulu. Sehingga kita bisa tahu, oh dia gonta-ganti pasangan terus ya. Jadi sama-sama tidak setianya. Terus yang kedua, mantan ini adalah orang yang egois. Kenapa egois? Ketika dia jatuh cinta dengan orang ketiga, dia tidak peduli dengan segala pengorbanan yang sudah kita berikan untuk dia. Dia tidak peduli ya dengan seluruh cinta yang sudah kita persembahkan untuk dia, dan dia tidak pernah peduli dengan perasaan kita. Yang ada di dalam benaknya sekarang hanyalah dia ingin bahagia. Dia bosan dengan kita dan dia ingin bersama orang ketiga. Maka dia mengkhianati kita. Itu kan orang yang egois banget ya. Orang ketiga juga punya sifat seperti itu. Dia tahu persis bahwa mantan adalah milik kita. Kita sudah bersama dengan mantan sedemikian lamanya. Dia tidak peduli. Ya, begitu dia menginginkan mantan, dia rebut mantan dari kita. Jadi dua-duanya punya sifat tidak setia, punya sifat egois. Nah, dengan dua sifat ini saja, sesungguhnya mereka tidak akan bisa bertahan lama-lama ya. Karena bagi orang ketiga, ketika dia ketemu ya atau berjumpa dengan seseorang yang lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya daripada mantan, mudah saja bagi dia untuk mengkhianati mantan. Ya, orang yang punya sifat seperti ini itu kan tidak pernah ada kata puas. Setiap dia ketemu dengan seseorang yang lebih dan lebih lagi, maka dia akan kejar,
dia akan berusaha untuk mendapatkannya, untuk menaklukkannya. Jadi mudah saja bagi dia untuk mengkhianati mantan. Nah, jadi sesungguhnya dengan modal dua sifat ini, sama-sama tidak setia, sama-sama egois ya, itu mereka tidak akan bertahan lama. Tapi kok mereka sekarang bisa lama? Jawabannya sederhana, karena mereka punya musuh bersama, punya common enemy. Siapa musuh bersamanya? Kita. Ketika kita selalu hadir di antara mantan dan orang ketiga, kita terus ngejar-ngejar mantan, maka mereka belum menjadi diri mereka sendiri. Mereka belum kembali ke karakter dan sifat asli mereka. Orang ya, kalau sedang PDKT, itu jadi sabar, jadi perhatian, jadi romantis ya. Apalagi ketika ada musuh bersama tadi, jadi bersatu mereka, jadi harmonis. Nah, jadi kehadiran kita itulah yang kemudian akan memperlama mantan bersama dengan orang ketiga. Ketika kita menarik diri kita, kita menjaga jarak dari mereka, kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi diri mereka sendiri, untuk kembali ke sifat dan karakter aslinya, maka tidak akan lama tuh pertengkaran segera dimulai, pengkhianatan segera dimulai, dan seterusnya ya. Nah, jadi ya, sekarang yang paling penting adalah menjauh ya, karena itu adalah sesuatu yang teramat sangat penting agar mantan segera menyadari siapa ini orang ketiga. Jadi selama ada kita terus, dia tidak akan pernah melihat ke orang ketiga. Dia selalu melihat ke arah kita dan mencari cara untuk tidak ketemu kita, untuk menghindari kita, dan seterusnya. Nah, ketika kita pergi dari kehidupan mereka, kita menyingkir dulu, maka di situ tuh mantan akan melihat bagaimana tidak setianya orang ketiga. Mantan akan melihat betapa egoisnya orang ketiga. Mantan akan melihat betapa pemarahnya orang ketiga, dan seterusnya tadi. Sehingga mantan tidak akan tahan lama-lama bersama orang ketiga. Nah, jadi begitu ya. Kenapa sekarang mantan bisa bertahan lama dengan orang ketiga? Karena selalu ada kita di antara mereka berdua. Selalu ada kita yang mengejar-ngejar mantan ya. Biarkan mantan mengenali sifat asli dan karakter asli orang ketiga. Karena disitulah mantan akan menyadari bahwa dia tidak akan pernah bahagia bersama orang ketiga. Dia akan menyadari bahwa dia menderita lahir batin bersama orang ketiga. Nah, jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah berdoa agar mantan segera sadar. Ya, mantan segera sadar dan tergerak untuk kembali kepada kita. Seringkali manusia itu untuk menyukai sesuatu itu harus merasakan tidak enaknya dulu. Ya. Jadi kadang-kadang ya, orang dikasih makanan setiap hari itu, misal anak-anak itu ya. Orang tuanya suruh dihabiskan makanannya karena mencari makan itu bukan sesuatu yang mudah ya. Tapi anak-anak yang sudah terbiasa menerima segala sesuatunya langsung diterima, itu akan menyia-nyiakan itu. Dia tidak peduli dengan nasihat orang tuanya. Nah, ketika dia berpuasa tuh, nah di situ tuh dia akan belajar untuk bersyukur. Oh, ternyata makanan yang sederhana itu amat sangat nikmat ya ketika kita sedang lapar, ketika kita sedang tidak bisa makan. Ya.
Jadi manusia akan merasakan kenikmatan makanan sesederhana apapun ketika dia sedang lapar. Manusia akan merindukan sesuatu ketika dia tidak lagi ketemu dengan sesuatu tadi. Ketika dia kehilangan sesuatu tadi, ketika dia melepaskan sesuatu, maka dia baru akan merindukan itu. Ya, kita punya kendaraan, biasa saja. Kita jual untuk mendapatkan kendaraan yang lebih baik. Jalan 2 bulan kita kangen. Setiap papasan dengan mobil yang sama dengan milik kita dulu, kita akan terkenang dengan segala memori yang ada di dalam kendaraan tersebut, ya. Dan mantan akan menyadari betapa berharganya kita ketika dia dikhianati oleh orang ketiga. Sekarang kita berdoa, perbanyak berdoanya agar mantan segera sadar untuk kembali kepada kita. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.